teman-teman semuanya dan juga adik-adik dari kelas besar. Puji nama Tuhan, kita jumpa lagi dalam ibadah pada hari ini. Puji Tuhan, kita semuanya dipelihara oleh Tuhan. Kita semuanya boleh mengecap, merasakan kebaikannya Tuhan. Sebab itu, mari teman-teman, adik-adik semua, kita mau terus bersekutu ibadah bersama Tuhan, di dalam Tuhan. Jangan pernah lewatkan, karena saat kita datang kepada Tuhan, kita akan beroleh kekuatan yang baru, kita semakin dekat dengan Tuhan, dan hidup kita semakin memuliakan nama Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, kita pujikan, terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan padam semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Di dalam pujian ini dikatakan kalau kita di dalam Tuhan, kita tidak akan kehilangan semangat dan kekuatan kita, sebab Tuhan Yesus selalu memperbarui kekuatan kita. Nah, saatnya kita mau dengar firman, sehingga iman kita tidak menjadi lemah, tapi semakin kuat. Nah, kita mau sambut firman Tuhan, kita pujikan firman Tuhan, ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, firman Tuhan ku dengar.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini atas kasih anugerah-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau sebentar kami mau dengar firman-Mu Tuhan, buka hati kami, buka kedua telinga kami boleh ditaburi firman-Mu Bapa. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat-Mu buat kami semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adikku, TF Junior, kelas besar, teman-teman remaja. Semangat, masih semangat? Puji Tuhan. Tetap kita semangat, tetap kita berdoa, tetap kita dengar firman Tuhan. Untuk apa sih? Menguatkan iman kita. Untuk apa sih? Supaya kita kuat dengan situasi, kondisi seperti ini. Ayo, kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Diambil di kitab Markus 12 ayat 41 sampai 44. Semua buka Alkitabnya semuanya. Kakak bacakan ya. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnyalah murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Pagi hari ini kita mau belajar, judul firmannya yaitu memberi persembahan. Apa sih Kak persembahan itu? Tadi sudah diceritakan janda miskin. Kenapa Tuhan tidak menerima persembahan orang banyak itu tadi? Kenapa Tuhan menerima persembahan janda miskin ini? Ya, karena apa? Dia memberi dari apa? Dari kekurangannya. Dia memberi dengan sukacita, dia memberi dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang penuh penuh ikhlas ya. Dengan motivasi kepada Tuhan. Tapi apa? Orang kaya ini memberi supaya dilihat orang banyak. Oh, aku loh kaya memberi banyak. Oh, aku loh kaya memberi banyak. Tuhan tidak melihat banyaknya. Tetapi Tuhan melihat hati seorang janda ini. Ayo, Tuhan itu sumber segala berkat. Tuhan memberkati kehidupan kita. Berkat apa? Berkat materi. Berkat apa? Berkat kekuatan. Berkat apa? Kesehatan. Berkat apa? Kepandaian. Kemarin ada yang masih ulangan, ada yang sudah ulangan, ada adik berdoa minta berkat supaya apa? Hikmat Tuhan turun atas kita. Supaya apa? Tuhan memberikan kepandaian untuk boleh mengerjakan soal-soal. Itulah berkatnya. Kalau kakak tanya kepada teman-teman semua, enak memberi apa menerima? Ayo, enak memberi atau menerima? Kalau memberi kita berkorban. Kalau menerima kan enggak. Nah, enak mana? Tentunya kita sebagai anak Tuhan enak memberi. Karena apa? Orang memberi identik tangannya di atas, yang menerima tangannya di bawah. Tuhan sudah memberkati kita kok. Kalau kita banyak berkat, nah kita memberi. Apa persembahan itu? Persembahan adalah mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Persembahan. Sembah. Siapa yang kita sembah? Tuhan Yesus tentunya. Kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui harta kita. Ya kan? Sejak kecil, dulu waktu kita masih remaja, sekolah minggu, kakak juga sekolah minggu, diberi apa? Uang sama orang tua. Oh ini loh, kasih uang nanti kalau ada kolektor dimasukkan ya. Oh, ya.
diajari sejak kecil di sekolah minggu kita memberikan persembahan. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Untuk apa? Mengajarkan, orang tua mengajarkan kita ketaatan supaya kita taat. Kita sudah diberikan berkat Tuhan, kita memberikan persembahan. Nah, melalui apa? Kolekte, melalui apa? Di sekolah minggu. Di mana? Di remaja. Untuk siapa, Kak? Kita untuk Tuhan. Melalui apa? Gerejanya, di komunitas. Kalau nggak ada COVID-19 ini, besok Juni, ya kan, adik-adik sekolah minggu, retreat dan rekreasi. Juga teman-teman remaja dan pemuda retreat kalau nggak ada COVID-19. Karena ada COVID-19, akhirnya nggak jadi. Dari mana dananya, Kak? Ya dari itu tadi, persembahan dari kita untuk kemuliaan Tuhan. Itu persembahan. Beda kalau kita memberi sumbangan. Kalau kita memberikan sumbangan, Tuhan sudah mengajarkan kita untuk mengasihi orang lain. Contohnya, saat adik-adik di kelas melihat ada teman kita yang sedang sakit, di rumah sakit umpamanya, ayo kita urunan yuk, kita sumbang yuk. Teman kita memberi urunan untuk apa? Buat teman kita. Ya, sekolah minggu tahun yang lalu kita memberikan sumbangan kemana? Yanti Piato, YPAC sana di Sidoarjo. Wah, memberikan apa? Mengasihi. Tuhan sudah mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Itu sumbangan. Beda dengan kolekte. Kalau kolekte untuk Tuhan, kalau sumbangan buat orang lain. Ya, persembahan. Dengan seperti apa kita mempersembahkan, Kak? Loh, Kak, apakah Tuhan perlu persembahan? Enggak. Tuhan itu loh kaya. Tuhan loh yang memberkati kita. Ya, kita berikan kepada Tuhan, kembali lagi dikelola oleh masing-masing. Ada komunitas sekolah minggu dan remaja untuk kemuliaan Tuhan kembali. Sekali lagi, untuk kemuliaan nama Tuhan. Gimana sikap kita saat kita memberikan persembahan? Ayo. Gimana yuk sikap kita? Adik-adik, kalau kebaktian setelah firman kan pasti persembahan. Saat persembahan apa yang dikatakan? Tentunya uang tadi yang dikasih orang tua untuk memasukkan kemana? Kantong-kantong kolekte. Ya, dengan apa? Dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan, dengan penuh sukacita saat kita memberikan persembahan. Dengan hati yang senang, ada lagu pujian, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Melalui siapa? Ya, salah satunya Tuhan memberkati kita. Kita juga memberkati kembali lagi kepada Tuhan. Ya, melalui kantong persembahan kita berikan. Jangan sampai dikasih uang sama mama atau sama papa 10.000 umpamanya. Ini nanti kamu persembahkan, masukkan kantong persembahan. Kita ke warung dulu, ditukar 5.000-an dua, yang diberikan 5.000. Boleh nggak? Nggak boleh, dosa itu namanya. Itu sudah porsinya. Kalau kita diberi uang 10.000 umpamanya, atau 5.000, berikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nggak boleh diambil-ambil. Ya, tentunya orang tua pasti tahu. Oh, Pak, Ma, aku mau beli pulsa, dikasih nggak? Tentunya dikasih. Jangan sampai kasih 5.000 dibelikan permen atau jajan, sisanya di kantong persembahan, nggak boleh. Ya, itu dosa. Itu memberi dengan setengah-setengah. Namanya memberi dengan apa? Setengah-setengah. Nggak boleh itu. Yang kedua, dengan apa? Seringkali saat kita diberi persembahan orang tua, saat kita memberikan persembahan, biasanya uangnya dia apa? Diremes-remes sampai kecil, baru dimasukkan. Boleh nggak? Nggak boleh. Umpamanya,
Nah, umpama lagi, contohnya saat adik-adik minta kepada orang tua, habis ulangan kan, "Ma, aku minta HP yang baru, Ma." Umpamanya Samsung, umpama yang terbaru. Nah, tetapi sama mama kalian atau papa kalian diberikan yang bekas second, mau nggak kira-kira? Nggak mau, karena apa? Sudah dipakai orang. Sama dengan Tuhan. Tuhan nggak mau saat kalian memberikan persembahan, diuntel-untel, dilipat-lipat. Kadang ada yang dibuat mainan, buat kapal maburan itu loh, kapal terbangan. Wah, nggak boleh mulai hari ini. Ayo, yang biasanya seperti itu, nggak boleh. Ya, kalau memang persembahan nggak boleh diuntel-untel, masukkan aja di kantong persembahan. Yuk kita buka lagi ayatnya, ada di sini. Ya. Imamat 22 ayat 19 sampai 20. Buka yuk. Sudah dibuka? Sudah ketemu belum? Teman-teman sudah ketemu? Adik-adikku kelas besar sudah ketemu? Kakak baca lagi. Imamat 22 ayat 19 sampai yang ke-20. Segala yang bercacat badannya janganlah kamu persembahkan, karena dengan itu Tuhan tidak berkenan akan kamu. Apa diuwel-uwel? Nggak boleh. Tuhan sudah mengajarkan nggak boleh. Diuwel-uwel, dilipat-lipat saat masukkan nggak boleh. Ya. Ayat yang 21. Juga apabila seseorang mempersembahkan kepada Tuhan korban keselamatan sebagai pembayar nasar khusus atau sebagai korban sukarela dari lembu atau kambing domba, maka korban itu haruslah yang tidak bercela, supaya Tuhan berkenan akan dia. Janganlah badannya bercacat sedikit pun. Nah, Tuhan aja mengajarkan seperti itu. Saat bangsa Israel menang berperang, dia selalu mempersembahkan korban bakaran. Ada lembu, ada domba, semuanya. Tetapi apa? Tidak boleh bercacat. Nggak boleh penyakitan. Nggak boleh, apalagi cacat. Nggak boleh. Itu yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dia mempersembahkan dengan apa? Dengan sempurna. Apalagi kita saat ini. Ya, saat kita memberikan persembahan, jangan sekali lagi nggak boleh loh ya, memberikan persembahan diapakan, diremes-remes uangnya, kadang dilipat-lipat, dijadikan kapal terbang, baru dimasukkan, nggak boleh, itu dosa namanya. Ya, Tuhan nggak berkenan seperti itu. Walaupun kalian memberikan yang banyak, loh, seperti tadi di kitab Markus 9:12 tadi, walaupun dia memberikan banyak, tapi itu apa? Tidak berkenan kepada Tuhan. Yang berkenan apa? Janda miskin tadi. Sama saat ada dia memberikan, walaupun banyak tapi doyol, nggak berkenan. Ya, itu dengan hati kita sekali lagi. Apa sikap kita? Dengan penuh sukacita, dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan, mempersembahkan apa yang kita punya. Ya. Yang kedua tadi kolektor. Ada lagi di dalam gereja. Di mana? Di gereja. Perpuluhan. Apa itu perpuluhan? Perpuluhan adalah persembahan khusus, ya, diberikan setiap bulan sekali dari hasil kerja kita. Itu perpuluhan. Sekali lagi, kakak bacakan ya. Apa perpuluhan itu? Persembahan secara khusus diberikan setiap bulan dari penghasilan kita. Contohnya, saat nanti adik-adik sudah besar, adik-adik sudah dapat pekerjaan, bekerja, penghasilan kalian 1/10, contohnya, kalau kakak mendapat 100.000, berarti per 10-annya berapa? Per 10-nya 10.000. Dan itu wajib sebagai anak Tuhan. Kita sembahkan buat Tuhan. Sekali lagi, kita persembahkan 1/10 buat Tuhan.
Ya, dari hasil kerja kita. Kenapa Kak kok seperti itu? Iya, Tuhan mengajarkan kepada kita. Ya. Tuhan mengajarkan kepada kita. Kita buka yuk. Ya, ini yang diajarkan Tuhan. Amsal. Amsal 3 ayat 9. Ya, ini yang diajarkan Tuhan dalam kehidupan kita. Berikan perpuluhan, 1/10 dari kerja kita, hasil jerih payah kita. Buka Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ya. Saat adik-adik nanti besar mendapat pekerjaan, adik-adik bekerja, berikan 1/10 dari hasil kerja kalian. Kalau sekolah minggu aja, diajari mulai dari kecil memberikan kolekte. Sekarang kita sudah dewasa, mendapat penghasilan sendiri. Berikan lagi kepada Tuhan. 1/10 kita untuk Tuhan. Ya. Untuk apa? Kembali lagi, dikelola. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Melalui apa? Gerejanya. Persepuluhan kalian. Katakan, dikelola melalui gereja ini. Gereja mana? Gereja kita, Kemah Tabernakel ini. Ya. Untuk apa? Kembali lagi untuk kemuliaan Tuhan, nama Tuhan. Adik-adik bisa menikmati video streaming dari mana? Dari Tuhan, berkat Tuhan. Yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita melalui adik-adik, ya, melalui kita semua, kita persembahkan untuk Tuhan. Ya, demi kemuliaan nama Tuhan. Itu yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Ya, contoh lagi, umpama adik-adik mendapat prestasi. Ya, mengikuti lomba, mendapat hadiah. Nah, hadiahnya umpamanya besar, uang 1 juta umpamanya. Tuhan, boleh nggak aku mempersembahkan? Boleh. Adik-adik mempersembahkan dari 1/10, 1 juta berapa? 100.000 umpamanya. Bahkan untuk semuanya adik-adik persembahkan. Nggak apa-apa, itu luar biasa buat adik-adik. Karena apa? Kita bersyukur semua diberi kan kepada kita oleh Tuhan. Itulah perpuluhan kita kepada Tuhan. Ya. Itu yang diajarkan Tuhan kepada kita. Saat bangsa Israel perang, dia memberikan perpuluhan. Ya, mempersembahkan korbannya kepada Tuhan. Ya. Itu yang Tuhan ajarkan. Kita buka lagi yuk ayat yang terakhir. Maleaki. Kitab Maleaki. Perjanjian lama yang terakhir. Kitab Maleaki 3 ayat 10 sampai 12. Maleaki 3 ayat 10 sampai 12. Sudah ketemu? Kakak bacakan lagi ya. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Ini yang diajarkan Tuhan dalam kehidupan kita. Berikan perpuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Rumah perbendaharaan? Ya, gereja ini. Tuhan mengajarkan kita kok. Inilah yang diajarkan Tuhan. Enggak. Kita sebagai anak Tuhan, enggak sampai Tuhan membiarkan kita. Berkatnya selalu baru, berkatnya setiap hari. Adik-adik bangun tidur itu berkatnya baru oleh Tuhan. Ya, marilah kita belajar. Memberikan sesuatu, persembahan dengan hati apa? Dengan hati yang penuh sukacita. Dan sekali-sekali jangan medit, jangan pelit kepada Tuhan. Tuhan memberikan berkat banyak, kita berikan juga kepada Tuhan yang banyak. Dengan apa? Tulus hati. Dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Marilah ya, kita mau belajar melalui firman-Nya tadi, memberikan persembahan.
ya, kepada Tuhan. Melalui apa? Persembahan itu banyak. Salah satunya apa? Melalui persembahan kita, uang kita mungkin. Demi apa? Kembali kemuliaan untuk kemuliaan nama Tuhan. Persembahan apa? Waktu kita kepada Tuhan. Adik-adik, walaupun kondisi seperti ini di rumah, adik-adik baca Alkitab, adik-adik berdoa kepada Tuhan. Itu memberikan persembahan, adik persembahkan tubuh kalian kepada Tuhan. Supaya apa? Kita dikuatkan. Dengan kondisi seperti ini. Sampai kapan? Kita nggak tahu. Yang tahu hanya Tuhan. Tetapi kita sebagai anak-anaknya, diajarkan Tuhan, tetap bersandar, berharap kepada Tuhan. Buat adik-adik remaja, jangan sekali lagi mengikuti arus, mengikuti teman-teman yang tidak bermanfaat, pergaulan-pergaulan kita, ya, yang tidak bermanfaat. Lebih baik datang kepada Tuhan, manfaatkan medsos, manfaatkan ya teknologi. Saat kalian buka HP, baca di situ renungan firman Tuhan. Di situ ada puji-pujian, di situ dikuatkanlah kalian. Ya, jangan sampai di rumah main HP, ya kan? Game sampai lupa semuanya. Hari ini kita diingatkan Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik buat nama Tuhan. Amin. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini, mengajari kami semuanya Tuhan, untuk memberikan yang terbaik, untuk memberikan sesuatu yang terbaik buat nama-Mu Tuhan. Tuhan, berkati adik-adik kami semuanya Tuhan, berikan kekuatan, berikan kesehatan buat mereka semuanya Tuhan. Jauhkan dari segala pergaulan-pergaulannya tidak berkenan Tuhan, buat adik-adikku semuanya Tuhan. Berkati orang tua mereka Tuhan, dengan urapan yang dari Engkau Tuhan, berkat-Mu tercurah buat mereka semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hai teman-teman kelas besar dan remaja. Tadi pastinya teman-teman sudah belajar firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Eko. Firman Tuhan tadi mengajarkan kepada kita bagaimana memberikan persembahan yang benar kepada Tuhan. Sekarang saatnya kita sama-sama mau belajar menghafalkan ayat firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita buka di dalam kitab Mazmur 4 ayat yang ke-6. Sekali lagi, Mazmur 4 ayat yang ke-6. Ayo sama-sama kita belajar menghafalkannya. Mazmur 4 ayat yang ke-6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Sekali lagi, Mazmur 4 ayat yang ke-6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Pasti teman-teman sudah hafal semua. Dan Tuhan memberkati teman-teman. Puji nama Tuhan, kita semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan. Semuanya boleh diberkati dan semakin dikuatkan dan diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita akan tutup kebaktian pada hari ini. Sebelumnya kita akan pujikan Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia
Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas tuntunan dan kebaikan Tuhan. Kami boleh menikmati berkat dalam ibadah hari ini, memuji Tuhan dan juga terlebih mendapat berkat firman. Terima kasih Tuhan, kami percaya semua teman-teman semua diberkati oleh Tuhan dan sudah dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Dan setiba saatnya Tuhan, biarlah Tuhan curahkan berkat-Mu bagi kami semua. Mari teman-teman dan juga adik-adik semua, terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kita dan membawa kita masuk dalam surga yang mulia. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati semua.